Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang bertema siklus pendapatan berbasis e-commerce pada Lazada. Adapun kelompok 3 beranggotakan yang pertama ada Grisha Elzevanya, ada Anissa Pelangi, dan terakhir ada saya Megawati Gultom. Bab pertama, pendahuluan. Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut dunia maya. Dari seluruh aspek kehidupan manusia yang paling terkena dampak kehadiran dari perkembangan teknologi yaitu internet, terutama pada sektor bisnis. Kini muncul transaksi yang menggunakan media internet untuk menghubungkan produsen dan konsumen. Transaksi bisnis melalui internet lebih dikenal dengan nama e-commerce. Umum, situs e-commerce merupakan situs yang bermanfaat sebagai tempat jual beli barang dan jasa, baik fisik maupun digital. Situs e-commerce di Indonesia diprediksi oleh banyak pengamat bahwa akan mengalami kemajuan yang pesat. Salah satu dari situs e-commerce di Indonesia adalah Lazada. Lazada sebagai perusahaan yang bergerak di bidang retail e-commerce di Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli berbagai jenis produk dari berbagai kategori. Maksud dan tujuan. Untuk tujuannya, untuk mengetahui dan memahami desain sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan online yang selama ini digunakan oleh Lazada, serta untuk mengetahui dan memahami pengendalian internal yang diterapkan oleh Lazada pada siklus pendapatannya. Dan untuk manfaatnya diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran terkait dengan sistem informasi akuntansi, siklus pendapatan yang berbasis online, dan pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan Lazada. Metode penelitian. Analisis yang digunakan dalam paper ini adalah analisis secara deskriptif. Analisis dalam paper ini digunakan dengan membandingkan teori-teori e-commerce pada sistem informasi untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pada situs jual beli lazada.co.id. Ruang lingkup. Adapun ruang lingkup terdapat 4 bagian. Yang pertama ada ruang lingkup subjek, yang kedua ada objek, yang ketiga ada tempat, dan yang terakhir ada ruang lingkup waktu. Bab 2, landasan teori. Lazada adalah aplikasi pasar online yang dikenal di kalangan masyarakat. Akan tetapi, banyak juga pasar online yang serupa dengan aplikasi Lazada. Dari analisis yang telah kami lakukan, Lazada merupakan menggunakan beberapa sistem informasi dan strategi. Lazada di Indonesia meluncurkan studi percepatan ekonomi digital Indonesia melalui e-commerce. Laporan itu mengungkapkan pentingnya peran e-commerce dalam mendukung sektor bisnis, baik perusahaan besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan mempercepat terbentuknya struktur ekosistem ekonomi di digital yang mumpuni di Indonesia. Sektor e-commerce menjadi sektor penopang terbesar pertumbuhan ekonomi digital dengan perkiraan nilai sebesar 83 miliar US dollar pada tahun 2025. Secara umum, meningkatnya pemanfaatan beragam inovasi dan produk digital oleh masyarakat, baik untuk berbelanja, bekerja, ataupun belajar secara daring, merupakan faktor pendorong transformasi digital yang sangat kuat. Peralatan pendukung atau tool system. Pertama ada hardware sebagai server, komputer untuk kantor dan pegawai. Yang kedua ada software, digunakan untuk membuat Lazada, digunakan untuk eksekutif dan manajer, penjual dan pembeli. Yang ketiga ada people, orang-orang yang menggunakan produk Lazada adalah penjual, pembeli, investor, dan owner. Yang keempat ada data. Data ada di perusahaan tersebut, paling tidak memiliki data pemilik dan penjual barang, data transaksi, data pengiriman, dan data penjualan sebagai penunjang kinerja bisnis investor. Yang kelima ada network, meliputi jaringan yang digunakan oleh Lazada. Yang terakhir ada proses, umumnya terbentuk operasi dan proses transaksi baik masuk maupun keluar dari database, baik dari database bank maupun database perusahaan. Bab 3, pembahasan. Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut dunia maya. Dari seluruh aspek kehidupan manusia, yang paling terkena dampak kehadiran dari perkembangan teknologi yaitu internet.
Terutama pada sektor bisnis, kini muncul transaksi menggunakan media internet untuk menghubungkan produsen dan konsumen. Transaksi bisnis melalui internet lebih dikenal dengan nama e-commerce. Sejarah perusahaan Lazada, ini adalah perusahaan e-commerce swasta Singapura yang didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011. Website e-commerce Lazada launching pada Maret 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, dan telah mengangkat sekitar 647 juta US dollar selama beberapa putaran investasi dari investor seperti Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JP Morgan Chase, investasi AB Kinetic, dan Internet Rocket. Logo dari Lazada ini dikampanyekan dengan tema Go Where Your Heart Beats. Berikut untuk struktur organisasinya. Untuk proses bisnis berjalan, metode pemesanan dan pembayaran ini cara memesan barang dari Lazada dilakukan dengan mengunjungi website di www.lazada.co.id How to Buy. Konsumen dapat melihat status pesanan pada link berikut, yaitu www.lazada.co.id Order Tracking. Dalam melakukan pemesanan, Lazada dapat membantu konsumen melalui telepon jika konsumen lebih menyukai metode pembayaran di tempat atau COD. Lazada menawarkan berbagai metode pembayaran, yaitu yang pertama ada cash on delivery. Pengguna dapat membayar tunai ke kurir yang bertugas saat pengguna menerima pesanan. Yang kedua ada credit card or debit card. Pengguna bebas memilih kartu kredit atau debit apa saja yang berlogo Visa atau Mastercard. Yang ketiga, internet atau online banking. Yang keempat, transfer bank. Yang kelima, program cicilan. Metode pengiriman pesanan, perusahaan kurir Lazada tidak dapat mengirimkan barang yang dipesan itu pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional. Pengiriman yang dihadapkan tergantung pada jangkauan pemasok atau dealer dan alamat pengiriman konsumen. Saat pesanan memasuki proses pengiriman, Lazada berusaha untuk mengeksekusi permintaan pembatalan konsumen dengan meneruskannya ke pihak yang terhubung. Untuk pertanyaan mengenai pembatalan, pengguna dapat menghubungi layanan pelanggan Lazada di www.lazada.co.id kontak. Untuk biaya pengiriman ini ongkos kirim dihitung berdasarkan berat produk, berdasarkan lokasi pengiriman pesanan, sesuai standar perusahaan kurir yang berafiliasi di Lazada. Lazada memiliki berat kurang dari 7 kilo dan memiliki jumlah minimum order 30.000. Lazada menawarkan pengiriman gratis di area tertentu. Untuk pengembalian produk, konsumen dapat mengisi formulir pengembalian menggunakan formulir pengembalian online. Jika pengguna memiliki pertanyaan, maka dapat menghubungi email customer service setiap saat dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 8 malam dan Sabtu, Minggu, dan hari libur jam 9 dari Lazada. Dapat pula melalui live chat atau call center di 021 806 30200. Pengembalian dana. Pengembalian dana dapat diproses jika terjadi pengembalian atau pembatalan produk. Lazada menawarkan berbagai opsi pengembalian untuk memungkinkan konsumen memilih metode pembayaran saat memesan. Konsumen akan mendapat pemberitahuan melalui email dan SMS ketika pengembalian dana diproses. Konsumen dapat mengisi formulir pengembalian online menggunakan formulir pengembalian online jika pengguna memiliki pertanyaan dapat menghubungi email customer service yang seperti di bawah ini. Use case diagram. Diagram use case merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan atau behavior sistem yang akan dibuat. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan, aliran aktivitas, atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan adalah segala bentuk dokumen masukan baik yang berasal dari lingkungan dalam maupun lingkungan luar. Yang pertama ada nama dokumen, fungsi, sumber, tujuan, media, jumlah, frekuensi, bentuk. Spesifikasi bentuk dokumen.
Spesifikasi bentuk dokumen keluaran yang pertama ada nama dokumen, fungsi, sumber, tujuan, media, jumlah, frekuensi, dan bentuk. Spesifikasi sistem komputer umum. Penerapan suatu sistem komputerisasi tidak terletak pada penggunaan peralatan yang sanggup melakukan pengolahan data. Salah satu penunjang sistem tersebut adalah peralatan dan sistem komputer yang kita kenal dengan perangkat keras atau hardware, yang perangkat lunak disebut juga dengan software. Perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan suatu program yang dibuat oleh pembuat program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Perangkat lunak adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Elemen perangkat lunak. Yang pertama, A. Sistem operasi atau operating system. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media, input, output, tabel pengkodean, memori, perjadwalan prosesor, dan lain-lain. Contohnya ada PC-DOC, ada Windows. Elemen perangkat lunak yang kedua ada alat bantu atau utility. Utility merupakan elemen dari sistem perangkat lunak yang bertugas mengerjakan pekerjaan minor dalam hal yang pengoperasian mesin seperti mempersiapkan pemakaian meja disk, membuat duplikat disk atau file, membuat atau menghapus proteksi suatu sistem perangkat lunak, memperbaiki bagian file yang rusak, dan menguji kebenaran kerja komputer. Contohnya ada WinZip dan antivirus. Yang ketiga ada bahasa atau language. Elemen ini digunakan sebagai pengatur komunikasi antara komputer dengan peralatannya, antara komputer atau antara komputer dengan manusia. Setiap bahasa yang dibentuk mempunyai tujuan tertentu, sehingga tidak dapat seorang pun secara sembarangan memilih bahasa yang akan dipergunakan untuk menanggapi aplikasi yang dihendakinya. Ada 3 level bahasa pemrograman. Perangkat keras. Perangkat keras adalah peralatan-peralatan fisik yang menunjang berdirinya sebuah komputer. Perangkat keras untuk pengolahan data komputer terdiri dari atas perlengkapan yang mengerjakan fungsi berikut. Yang pertama, menyimpan data. Yang kedua, memasukkan data pada komputer. Yang ketiga, komputasi, pengendalian, dan penyimpanan utama. Yang keempat, ada keluaran dan komputer. Permasalahan pokok dan pemecahan masalah. Permasalahan utama terkait objek Lazada adalah 1. Perilaku konsumen. Konsumen saat ini menuntut layanan yang dikhususkan untuk mereka seiring kebutuhan yang terus bertambah. Yang B, permasalahannya di logistik. Sebagai negara kepulauan, kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri bagi e-commerce. Yang ketiga, permasalahannya adalah sistem pembayaran. E-commerce perlu menyesuaikan sistem pembayaran yang paling nyaman dan dapat diakses oleh konsumen. Kesimpulan, Lazada.co.id merupakan salah satu e-commerce yang cukup dikenal banyak orang. Produk yang ditawarkan di Lazada mulai dari kategori fashion, peralatan, elektronik, peralatan rumah tangga, peralatan olahraga, mainan anak-anak, dan sebagainya. Lazada memiliki 3 sistem pembayaran, yaitu pembayaran transfer ke bank, penggunaan virtual account, pembayaran secara kredit, dan bayar di tempat. Saran yang pertama, Lazada harus lebih meningkatkan servernya agar tidak jadi down server ketika sedang banyaknya penggunaan Lazada yang mengunjungi aplikasi tersebut. Yang kedua, Lazada lebih bisa mengembangkan sistem informasi yang tersedia di dalamnya untuk meminimalisir segala kekurangan yang ada. Lazada harus mampu meyakinkan konsumen untuk tetap menjadi pengguna setia meski dengan metode pembayaran non tunai.